Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitria Manurung. Di sini saya akan membahas mengenai 4 kunci pengaturan ruang kelas yang baik serta saran-saran dan atau yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas. Nah, pengaturan ruang kelas ini merupakan suatu kegiatan menata dan mengurus segala proses belajar mengajar di dalam kelas oleh guru. Langsung saja 4 kunci pengaturan ruang kelas yang baik. Yang pertama, jadikan wilayah berlalu lintas tinggi bebas dari kemacetan. Di sini yang dimaksud itu adalah wilayah-wilayah di mana banyak siswa berkumpul dan wilayah yang selalu digunakan dapat menjadi tempat distraksi dan kekacauan. Wilayah dengan lalu lintas tinggi itu meliputi yang pertama wilayah kerja kelompok, penajam pensil, tempat sampah, keran air minum, beberapa rak buku tertentu dan wilayah penyimpanan, stasiun komputer, meja tulis siswa, dan meja tulis guru. Wilayah ini seharusnya dipisahkan dalam jarak yang luas satu sama lain, memiliki ruang yang luas dan mudah dicapai. Yang kedua, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah dipantau oleh guru. Nah, pemantauan terhadap para siswa yang cermat merupakan salah satu tugas pengaturan utama. Keberhasilan kita sebagai peserta didik dalam memantau akan bergantung pada kemampuan kita melihat seluruh siswa sepanjang waktu. Oleh karena itu, pastikan terdapat jarak pandang yang jelas antara wilayah-wilayah pembelajaran, meja tulis kita, peserta didik, meja tulis siswa, dan seluruh wilayah kerja siswa. Yang ketiga adalah jaga material pengajaran yang sering digunakan untuk perlengkapan para siswa. Menjaga material untuk mudah diakses tidak hanya mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan dan membersihkannya, itu juga mampu menghindari perlambatan dan penundaan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan di kelas. Ketika merencanakan posisi kita dan para siswa dalam presentasi dan diskusi yang melibatkan seluruh kelas, pastikan bahwa pengaturan tempat duduk akan memungkinkan para siswa bisa melihat layar OHP dengan baik. Jadi para siswa di sini tidak perlu memutar kursi, memutar meja, memindahkan meja, dan memutarkan leher mereka untuk melihat layar yang ada di depan kelas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saran-saran dan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas. Yang pertama adalah ruang di dinding dan langit-langit. Maksudnya, ruang di dinding dan papan buletin menyediakan wilayah untuk menampilkan pekerjaan siswa, material yang relevan dan pembelajaran, benda-benda penghias, tugas-tugas, peraturan, jadwal, jam dinding, dan hal-hal menarik lainnya. Ruang di langit-langit bisa digunakan untuk menggantung benda-benda yang bisa dipindahkan, dekorasi, dan pekerjaan siswa. Yang kedua adalah ruang lantai. Aturlah perabotan dan perlengkapan sehingga kita bisa dengan mudah mengawasi para siswa dari berbagai sudut ruangan di mana kita bekerja. Para siswa sebaiknya bisa melihat kita, layar OHP, papan tulis, dan wilayah lainnya yang akan digunakan untuk presentasi di seisi kelas. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan pembatas apapun yang ada di dalam ruang kelas. Masalah yang umum adalah sebuah kelas yang terlalu kecil atau yang memiliki ruang untuk papan tulis yang tidak tertata dengan baik atau stop kontak listrik yang tidak mencukupi. Nilailah ruang kelas kita dan tentukan perubahan apa yang mungkin untuk pembatas
yang ada tersebut. Misalnya, jika ruang kelas itu terlalu kecil, pindahkan meja tulis siswa, perabotan lainnya, atau perlengkapan yang tidak diperlukan. Jika kita memiliki penyimpanan yang tidak memadai, mungkin kita bisa meletakkan satu saja lemari di dalam kelas, atau bisa menggunakan lemari kecil untuk penambahannya. Nah, yang ketiga adalah pengaturan meja tulis siswa. Di sini kita harus menentukan apakah pengaturan tempat duduk akan bervariasi bergantung pada jenis kegiatan ruang kelas atau selamanya akan seperti itu. Setelah kita sudah menetapkan peraturan tempat duduk, putuskan apakah kita akan menempatkan para siswa untuk duduk atau membolehkan mereka memilih di mana mereka ingin duduk. Selanjutnya adalah wilayah pembelajaran kelompok kecil. Di sini kita akan membutuhkan sebuah wilayah di mana kita akan bertemu dengan kelompok kecil para siswa untuk curah gagasan, membantu dalam sebuah proyek kelompok atau bekerja dengan para siswa individual. Di sini jika banyak kelompok kecil akan bekerja di ruang kelas kita sekaligus, misalnya ada kelompok kooperatif, kelompok penelitian, kelompok diskusi literatur, atau kelompok proses menulis. Nah, di sini kita harus menyediakan sebuah wilayah di mana mereka bisa bertemu. Sebagai misalnya, kelompok-kelompok tersebut bisa bertemu di lantai, di meja tulis siswa, atau di meja kelompok kecil. Nah, selanjutnya adalah stasiun kerja komputer. Sebagian besar ruang kelas saat ini dilengkapi dengan komputer di dalamnya. Teknologi ini dapat memperluas kesempatan belajar yang tersedia bagi para siswa, tetapi harus dikelola dengan cermat. Pilihlah lokasi yang mungkin terbatasi karena adanya kebutuhan bagi stop kontak di dinding dan akses internet, di mana stop kontak ini bisa cukup berbahaya bagi para peserta didik. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan menempatkan stasiun kerja kelompok terlebih dahulu dan kemudian mengatur pusat-pusat lainnya dan wilayah kegiatan. Beberapa sekolah memiliki komputer yang diletakkan di kereta dorong agar dapat digunakan bersama di dalam ruang kelas. Dengan adanya situasi ini, kita harus mempertimbangkan kemudahan memasukkan dan mengeluarkan mereka dari dalam ruangan. Jauhkan komputer dari debu-debu, kapur, cairan, dan magnet. Nah, ketika kita mengatur ruangan, pastikan bahwa monitor ditempatkan sedemikian rupa sehingga kita bisa dengan mudah mengawasinya agar yakin bahwa para siswa sedang mengerjakan tugasnya. Selanjutnya adalah meja tulis guru, lemari arsip, proyektor, dan perlengkapan lainnya. Jika kita ingin menggunakan sebuah meja tulis guru, meja tulis tersebut sebaiknya berdekatan dengan wilayah pembelajaran di dalam kelas. Lebih disukai lagi di dekat wilayah pembelajaran utama lainnya. Jika kita merencanakan bekerja di meja tulis kita kapan saja sepanjang hari, tempatkanlah sedemikian rupa sehingga kita dapat mengawasi para siswa dan kita harus memastikan bahwa para siswa dapat melihat kita dengan baik. Selanjutnya adalah lemari buku. Lemari buku sebaiknya diletakkan di mana mereka tidak akan menghalangi pengawasan kita dan tidak perlu menghambat kemanapun para siswa untuk melihat papan tulis atau tampilan yang relevan. Nah, jadi biasanya lemari buku ini diletakkan di pojok ruang kelas, di pojok belakang ruang kelas, atau di pojok depan ruang kelas sehingga dia tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas. Selanjutnya adalah pusat. Pusat merupakan sebuah wilayah di mana para siswa boleh mengerjakan kegiatan khusus atau mempelajari sebuah topik. Seringkali pusat-pusat di sini mempunyai peralatan khusus seperti tempat pemutaran kaset dengan handphone bagi para siswa individual.
Selanjutnya, hewan peliharaan, tanaman, akuarium, dan benda-benda khusus. Benda-benda yang menarik perhatian ini dapat memberikan sebuah sentuhan personal ke sekolah, ke sebuah ruangan, dan menyediakan pengalaman belajar bagi anak-anak. Walaupun demikian, minggu pertama dari tahun ajaran baru sudah sangat menyenangkan bagi para siswa, sehingga tidak perlu buru-buru memperkenalkan benda-benda khusus seperti itu. Akan tetapi benda-benda khusus itu sangat penting untuk kenyamanan para siswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah ruang penyimpanan dan perlengkapan. Ketika Anda telah memutuskan mengenai tampilan dinding dan papan buletin serta telah mengatur ruang kelas, kita sebagai pendidik dapat berkonsentrasi pada cara mendapatkan suplai dan tempat penyimpanannya. Selanjutnya adalah buku ajar dan material pembelajaran lainnya. Identifikasikanlah buku ajar dan material pembelajaran lainnya, misalnya kamus, ensiklopedia, majalah, koran, peta, globe, dan perkayasan matematika yang akan digunakan di kelas. Pastikan kita memiliki jumlah yang memadai bagi setiap siswa, tidak boleh sampai kurang. Karena di sini kita harus mengutamakan kenyamanan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan siswa. Jika para siswa tidak memiliki ruang untuk menyimpan folder dan jurnal mereka, atau jika kita lebih suka menyimpannya di lokasi terpusat, pastikan wilayah ini dapat dengan mudah diakses. Misalnya, jika para siswa duduk di dekat meja, letakkan sebuah keranjang atau wadah susu di tengah meja. Nah, keranjang atau wadah tersebut bisa berisi berkas yang digantungkan bagi setiap siswa dan guru. Lalu selanjutnya adalah berkas portofolio. Jika para siswa menyimpan portofolio berupa pekerjaan mereka, mungkin lebih mudah bagi para siswa dan kita untuk menjangkaunya jika terdapat sebuah ruang simpan yang spesifik bagi portofolio tersebut. Jadi kita harus di dalam kelas itu harus menyediakan tempat berkas portofolio khusus. Lalu selanjutnya adalah material ruang kelas yang sering digunakan. Sekumpulan perlengkapan dasar bagi anak-anak meliputi kertas dengan berbagai ukuran dan warna, spidol yang larut dalam air, penggaris, pena, dan kapur. Pilihan bagi proyek seni, isolatif transparan, dan isolatif penutup. Sebuah penjepit dan lem. Nah, semua ini dan perlengkapan lain yang digunakan setiap hari itu harus ada di dalam kelas sebagai penunjang kita untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah perlengkapan guru. Kita akan menerima beberapa material dari kantor sekolah untuk keperluan penggunaan kita sendiri. Nah, benda-benda ini mungkin mencakup pensil dan pena, kertas, tablet, kapur dan spidol yang bisa dihapus, lembaran transparan, OHP, gunting, isolatif transparan, isolatif penutup, penggaris, penjepit kertas, dan paku payung yang kecil. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran kita pasti memerlukan benda-benda tadi untuk berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar yang baik. Selanjutnya adalah material lainnya. Jika ruangan Anda tidak memiliki jam dinding dan kalender, segera dapatkan kedua benda itu. Keduanya sebaiknya cukup besar agar terlihat dari seluruh bagian ruangan.
Selanjutnya adalah benda-benda milik para siswa. Selain perlengkapan yang para siswa simpan di meja tulis mereka atau di keranjang, kita akan membutuhkan penyimpanan untuk benda-benda seperti kotak makan siang, tas buku, pakaian luar ruang, benda-benda yang hilang dan yang ditemukan. Selanjutnya adalah perlengkapan. Periksa seluruh perlengkapan termasuk komputer, televisi, perekam kaset video, proyektor OHP, perekam CD, handphone, dan penajam pensil untuk memastikan bahwa semua benda tersebut berada dalam susunan yang benar. Lalu yang terakhir adalah benda-benda yang jarang digunakan atau musiman. Hiasan bertemakan hari libur atau musiman, tampilan papan buletin, dan material proyek khusus, kalkulator, busur derajat, template, material proyek, seni khusus, dan perlengkapan sains. Ini digunakan hanya pada beberapa waktu saja atau keadaan tertentu. Karena kita tidak membutuhkan akses cepat ke benda-benda ini, kita jadinya memerlukan tempat khusus untuk menyimpan mereka. Sekian.